Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Pagi yang cerah. Semoga menambah semangat dari rekan siswa semuanya untuk mengikuti perkuliahan daring, perkuliahan online pada pagi hari ini untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Alhamdulillah pada pagi hari ini pagi cerah, kita semuanya diberi kerahmatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat bertemu meskipun melalui pertemuan tatap muka. Untuk perkuliahan pada pagi hari ini kami menyampaikan materi pokok bahasan tentang merencanakan pemasaran yang terpadu. Kemarin pertemuan pertama, untuk pertemuan pendahuluan kita memberikan pengertian tentang pemasaran. Untuk pertemuan yang kedua kita merencanakan pemasaran yang terpadu. Nanti kita bisa diskusikan, kita bahas lebih mendalam. Sebelum kami memulai perkuliahan, tidak salahnya saya mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk absensi nggih disiakat. Kalau ada tidak kurang absensinya, Anda akan berusaha rugi tersendiri. Baik rekan-rekan, untuk pembahasan pada pagi hari ini, agar pembahasan kita lebih terfokus, rekan-rekan mahasiswa juga nanti dalam mencari buku referensi, daftar pustaka juga akan klop begitu. Kita paparkan tentang tujuan pembelajaran dari kita mempelajari tentang merencanakan pemasaran terpadu. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa akan mampu yang pertama mengerti dan memahami perencanaan pemasaran. Apa itu perencanaan? Kenapa pemasaran perlu direncanakan? Yang kedua, memahami bentuk-bentuk perencanaan pemasaran. Bagaimana bentuknya untuk perencanaan pemasaran tersebut? Dan yang ketiga, mahasiswa memahami tentang arti pentingnya perencanaan pemasaran. Mengapa perencanaan itu penting? Mengapa perencanaan pemasaran perlu dilakukan? Baik rekan-rekan, kita masuk pada pembahasan inti dari materi pokok bahasan kali ini, yaitu tentang merencanakan pemasaran yang terpadu. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa tantangan pasar yang modern akan sangat besar dan sangat kompleks. Anda melihat saat ini bagaimana memasarkan suatu produk hampir setiap saat bergerak berubah. Kenapa? Karena faktor tantangan, faktor-faktor lingkungan yang sangat kompleks. Kita mengingat kemarin ketika terjadinya wabah pandemi COVID, merubah seluruh perencanaan pemasaran dari masing-masing perusahaan. Entah itu perusahaan besar, perusahaan multinasional, ataupun perusahaan-perusahaan kecil. Bahkan kalau saudara melihat di lingkungan kita, beli es teh aja pakai QR. Ya enggak? Beli es jus, tidak perlu ke warung es jus. Nah, karena dinamika perubahan tadi, kompleks
kompleksitas pasar yang selalu bergerak itu tadi akan menyebabkan bermacam-macam konflik, bermacam-macam permasalahan. Kalau pemasaran yang bergerak seperti itu tadi, ini saya contohkan sedikit aja ketika ada COVID-19. Bagaimana kehidupan sosial dibatasi, social distancing, sehingga padahal perusahaan perlu memasarkan produknya. Alhamdulillah pada kemarin kita bisa mencontoh, perubahan lingkungan dalam hal ini terkena pandemi COVID kan merubah seluruh aspek-aspek sendi-sendi dalam pemasaran. Kita bicara pemasaran, tidak bicara aspek yang lain. Nah, pemasaran yang bergerak itu tadi, lingkungan yang berubah tadi harus diantisipasi dengan baik oleh perusahaan. Nah, mengantisipasi perubahan dan tantangan itu perlu ada perencanaan pemasaran. Sehingga kalau dalam pembelajaran, tujuan belajar memahami perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran dilakukan karena apa? Lingkungan yang berubah. Karena apa? Tantangan yang bergerak. Karena apa? Karena kompleksitas permasalahan yang sangat. Nah, kemudian ketika perencanaan pemasaran dibuat, harapannya apa? Harapannya adalah perubahan bisa diantisipasi dengan baik, tantangan bisa dikelola dengan sukses, sehingga apa? Permasalahan yang ada di pemasaran bisa kita antisipasi. Pakai apa? Pakai apa kira-kira perencanaan pemasaran? Pakai terobosan dalam pemasaran. Contoh kemarin. Bagaimana dengan kalau dulu ojek dengan model pangkalan. Sekarang dengan model Grab SIM misalnya. Dengan adanya mereka ternyata kebutuhan makan, minum dan yang lainnya tetap bisa dilayani dengan ojek online tadi. Nah, terobosan pemasaran ini penting. Karena apa? Pasar itu selalu bergerak. Pasar itu selalu berubah. Lingkungan pasar berubah. Kalau perubahan, kalau tantangan ini kita bisa antisipasi dengan baik, dengan melakukan terobosan-terobosan dalam pemasaran, sehingga produk yang kita tawarkan, produk yang kita jual bisa sukses dengan baik. Kalau pemasaran bisa berjalan dengan baik, dengan demikian perusahaan juga akan tumbuh dan berkembang secara sehat. Sekarang memproduksi satu barang hampir tidak ada kendala. Teknologi tersedia. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana memasarkan produk yang diproduksi itu. Efisiensi produksi bisa diantisipasi. Kemajuan teknologi produksi sangat pesat, sehingga untuk memproduksi suatu barang tidak ada permasalahan yang berarti. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita memasarkan produk yang sudah diproduksi tersebut. Itu terkait dengan introduction kita, pendahuluan untuk kita membicarakan tentang perencanaan pemasaran. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita membuat perencanaan pemasaran, kita harus memetakan dulu sebetulnya apa sih ketantangan yang ada. Ada 5 tantangan, ada 4 tantangan yang bisa kita rangkum dari berbagai tantangan yang lebih spesifik. Tantangan yang pertama adalah kemajuan teknologi. Teknologi yang sangat pesat saat ini, teknologi produksi, teknologi informasi, hampir semua pegang yang namanya handphone. Nah, handphone itu tidak hanya untuk komunikasi, tidak untuk membangun
komunikasi dengan orang lain. Tapi ada banyak aspek-aspek yang bisa dimanfaatkan dengan itu. Kemajuan teknologi akan merubah mindset seseorang. Dengan teknologi yang maju, kita bisa mengakses informasi dari non jauh sana benua Eropa tentang apa yang terjadi di sana, produk apa yang sedang laku di sana, apa yang diproduksi di sana. Begitu juga sebaliknya. Ini kemarin ada sedikit rame-rame kisruh-kisruh terkait dengan sebelum terjadi ekses UKM digenjot untuk memasarkan dengan model pemasaran digital. Tapi ketika kemudian pemasaran digital dibuka dengan semua lebarnya, UKM kelimpungan. Karena ada juga yang menjual lewat TikTok, tapi dia memproduksi dengan jumlah yang besar. Artinya dia dapat akan harga. Karena faktor efisiensi produksi. UKM yang kelimpungan. Nah, kalau seperti ini siapa yang disalahkan? Ini kemajuan teknologi yang harus diantisipasi. Lagi misalnya terkait dengan informasi produk baru. Karena informasi yang terbuka sangat luas tanpa ada batas seperti ini, informasi produk baru yang mungkin masih dalam tahap uji kelayakan sudah diserobot oleh yang tinggal menerima hasilnya. Produk KW, produk. Nah, kemajuan teknologi ini akan menjadi tantangan bagi perusahaan dalam memasarkan suatu produk. Kemudian solusinya gimana? Solusinya harus bisa merencanakan pemasaran yang dapat mengantisipasi kemajuan teknologi tersebut. Selanjutnya, kemajuan teknologi akan menjadi tantangan juga adalah perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen. Konsumen semakin majunya teknologi punya banyak pilihan produk yang diinginkan. Punya banyak hal untuk pemuasan keinginan. Pemuasan kebutuhan. Pada sisi yang lain, konsumen berperilaku sekarang semakin kritis. Sehingga perusahaan dalam memproduksi satu barang harus betul-betul melalui pertimbangan yang sangat matang. Anda baru dengar mungkin di media-media sosial terkait dengan rangka sepeda motor. Salah satu merek Honda, unit Beat apa gimana itu di blow up sedemikian rupa sehingga perusahaan kelimpungan juga harus membuat perbaikan. Karena perilaku konsumen sekarang sudah sangat kritis. Begitu juga tentang makanan dan minuman. Bagaimana makanan dan minuman yang diinginkan konsumen sekarang adalah yang ramah lingkungan. Tidak banyak unsur kimiawinya. Baik dari prosesnya, pengolahan sumber bahan bakunya, maupun dari finishing packagingnya. Berubah perilaku. Karena perilaku konsumen yang berubah, perencanaan pemasaran juga harus diantisipasi dalam rangka menghadapi perubahan perilaku konsumen. Kemudian selain itu, tantangan yang selanjutnya adalah adanya pesaing atau kompetitor. Kira-kira menurut saudara ada enggak saat ini kita memasarkan suatu produk yang monopoli? Tidak ada pesaing. Ada enggak kira-kira? Pesaing ini sesuatu yang nyata, sesuatu yang alamiah. Persoalannya bagaimana kita mengelola pesaing ini. Pesaing pada satu sisi menjadi saingan kita, mengganggu pasar kita, jadi hambatan kita dalam masuk pasar. Tetapi pada sisi yang lain, manajemen harus bisa melihat, pesaing ini menjadi sesuatu yang positif. Kita dapat lebih kreatif. Kita dapat kemudian inovasi. Kalau pesaing mereka yang baik-baik saja misalnya dalam hal pelayanan, bisa kita tiru. Kita harus meningkatkan pelayanan dalam rangka merebut pasar. Jadi pesaing atau kompetitor tidak hanya dalam konotasi yang negatif.
pesaingnya ini tepat waktu dalam memberikan pelayanan, tepat waktu dalam merespon umpan balik yang kurang baik, tepat waktu dalam rangka mau jawab keluhan-keluhan konsumen. Ini harus kita tiru. Sehingga manajemen, dalam hal ini manajemen pemasaran, harus bisa melihat minimal 3 ini dulu. Kita lihat. Oh, teknologi. Kita tetap tidak bisa lepas dari teknologi. Tapi bagaimana kita menempatkan teknologi yang sesuai dengan peran dan kebutuhan kita. Sesuai dengan kapasitas. Oh, perilaku konsumen bergerak, berubah. Bagaimana kita menyikapi? Oh, pesaing kompetitor. Nah, 3 ini sebelum kita yang keempat ya, 3 ini bagi manajemen pemasaran sudah bisa untuk melakukan rencana pemasaran yang terpadu. Oh, teknologi. Oh, pasar konsumen yang berubah. Oh, kompetitor yang sangat ketat. Bagaimana kita membuat perencanaan pemasaran yang terpadu? Sehingga untuk yang keempat, ketika ketiga-tiga ini sudah kita lancarkan semua, oh, pasar globalisasi pasar tidak bisa kita hindari. Globalisasi pasar tidak hanya produk-produk yang high tech, tidak hanya produk-produk yang mempunyai kekhasan khusus. Ada cerita, itu bukan cerita cerita Mayoworo begitu ya. Ada cerita saya ingin mencoba tentang globalisasi pasar. Ada kawan begitu di Solo. Dia hobinya dulu traveling. Ternyata produk yang mungkin di Solo, di Jawa hal yang biasa, produk karak dan produk intip, di kita kan biasa. Teknologi tidak begitu sulit. Tetapi kawan saya tadi bisa mengekspor ke Eropa dan Jepang. Kalau bahasa teman itu, berapapun produk yang dihasilkan, kami siap memasarkan. Nah, ternyata hanya karak dan intip yang bagi kita hanya diproduksi sambilan oleh ibu-ibu rumah tangga, ya. Ketika selok, ternyata menjadi produk andalan untuk diekspor ke Eropa dan Jepang. Yang jadi persoalan katanya untuk menjaga standar kualitas maupun tepat waktu dalam pengiriman ini, teman-teman UKM ini yang kurang kompak atau kurang komit. Nah, pemasaran globalisasi pasar ini harus diantisipasi. Oh, pasar yang global dibutuhkan dari seluruh penjuru dunia yang sama, tidak hanya melulu untuk yang kebutuhan yang high tech, tapi bisa juga untuk produk-produk yang lain. Nah, pemasaran saat ini dalam merencanakan pemasaran minimal 4 tantangan ini harus diantisipasi. 4 tantangan ini harus dikalkulasi. Oh, kalau begini kita harus begitu. Oh, kalau begini kita harus membuat langkah-langkah yang seperti ini. Dalam hal ini langkah pemasaran, perencanaan pemasaran. Itu rekan-rekan untuk tantangan. Ada yang ditanyakan dulu, silakan, monggo, kami beri waktu. Go. Ayo, ada enggak yang akan ditanyakan? Silakan. Go, tanya. Oh, ini biasanya lewat dulu. Kalau tidak bisa dilanjut, nggih.
Kalau tantangannya seperti itu, kita analisis kemajuan teknologi, perubahan perilaku konsumen, kompetitor, maupun globalisasi pasar. Kalau tantangan seperti ini, di depan kami sampaikan dalam pendahuluan, kemudian bagaimana kita mengantisipasi? Tantangannya 4, begini. Sekarang bagaimana kita dalam merencanakan pemasaran yang terpadu? Ingat, pemasaran yang terpadu dalam rangka mengantisipasi tantangan yang ada, dalam rangka mengantisipasi perubahan yang semakin kompleks. Nah, dalam perencanaan yang terpadu yang pertama, tentukan titik strategis bagi usaha yang ada. Sama-sama perusahaan, sama-sama UKM membuat karak. Sama-sama UKM membuat intip yang dipasarkan di pasar-pasar tradisional, di pasar Legi, pasar Nusukan, atau yang di Semarang di pasar Banyumane, dan lain sebagainya. Itu sama-sama produknya. Nah, perencanaan yang terpadu harus menentukan titik strategisnya. Kalau saya berusaha di Semarang, pasarnya yang penting juga di Semarang. Kalau saya di Solo, juga pasarnya di sekitar Solo dalam produk ini tadi. Tetapi ketika bisa menjual produk itu kepada ekspor, titik strategisnya akan bergeser. Saya ulang, kalau tadi produk-produk yang Pak Jailani contohkan tadi, kebetulannya rumahnya di Semarang, satu rumahnya di Solo, ya kita jual di titik strategisnya di sekitar itu. Karena kalau kita memproduksi di Solo dijual ke Semarang, transportasinya terlalu mahal untuk produk karak dan intip tadi. Akan tetapi ketika pasarnya bergeser, ternyata bisa diekspor. Posnya di Solo, ternyata bisa diekspor. Posnya di Semarang, karena Semarang dekat dengan pelabuhan misalnya. Titik strategisnya akan bergeser, akan berubah. Kalau titik strategisnya bergeser, berubah, perencanaan pemasarannya juga harus terpadu. Kenapa? Titik strateginya bergeser. Yang pertama menentukan titik strategisnya. Perencanaan. Kenapa? Nanti di bagian 4 kita akan bicara tentang anggaran. Jadi kita tidak seenaknya. Harus dihitung, titik strategi saya di mana. Agar produk bisa laku, tapi juga tidak terlalu terjadi pemborosan. Kemudian yang kedua, menentukan misi yang jelas bagi produk yang ada. Lagi tadi, contohnya tadi, produk karak dan intip tadi. Kalau misinya, visi itu gambaran perusahaan, tujuan perusahaan secara umum, biasanya dalam bentuk besar. Misi perusahaan itu mesti visi itu mesti untuk menciptakan nilai, menciptakan laba, menciptakan profit. Nah, misi itu merupakan penerjemahan dari ini. Kalau perusahaan, hampir semua perusahaan adalah ingin meningkatkan labanya, menghasilkan profit yang tinggi. Misinya yang bagaimana? Misi yang jelas bagi produk. Kalau produknya hanya cukup untuk pasar lokal, berarti perencanaan pemasaran cukup pasar lokal dengan kompleksitas pasar yang ada di lokal, di Solo sekitarnya, di Semarang sekitarnya. Tetapi ketika misinya adalah produknya untuk ekspor, berarti perencanaan pemasaran bergeser. Merencanakan produk untuk ekspor. Bagaimana menentukan standar harganya, bagaimana menentukan standar kualitasnya, maupun bagaimana menentukan standar waktu pengiriman, ini harus ditentukan. Yang paling berat, kata teman-teman yang sudah pada ekspor barang itu, paling berat itu menentukan kedisiplinan tentang waktu sampai kepada yang mau mengekspor.
eksportirnya itu. Kalau ada UKM yang banyak itu katanya kendalanya di situ, kurang komit. Saya mengirimnya seperti mengirim di pasar tradisional. Kita lanjutkan untuk yang ketiga, formulasi kegiatan yang sesuai dan tepat. Melanjutkan tadi, bagaimana misi untuk pasar tradisional, bagaimana misi untuk pasar ekspor. Sehingga apa? Formulasi kegiatan ini juga harus sesuai. Kalau untuk perusahaan yang mau mengekspor produk, apakah itu karet ataupun itu tadi, mestinya kegiatannya bermacam-macam, mengurus dokumen-dokumen. Karena mengekspor suatu barang, meskipun yang ekspor antara pengusaha satu dan pengusaha yang lain, barang keluar dari Indonesia harus mengakui aturan-aturan yang ada di negara kita. Ya dokumennya, ya biaya-biaya yang mungkin timbul, itu menjadi kewenangan negara. Meskipun yang ekspor kita, pembeli kita sudah di sana, tapi nggak bisa dengan sendirinya. Formulasi kegiatan ini berbeda dengan misalnya kita hanya menjual di pasar tradisional. Barang disampai, apakah itu kepada pelanggan, apakah itu kepada konsumen langsung, atau kepada toko. Formulasi kegiatan berbeda kan? Dengan formulasi kegiatan yang untuk produk yang diekspor. Yang keempat, anggaran yang tersedia di pemasaran ini yang perlu diperhatikan. Makanya di depan tadi saya sampaikan, titik-titik strategis ini harus ditetapkan dengan baik. Harus ditentukan dengan seksama. Agar apa? Penganggarannya nanti juga sesuai. Karena anggaran ini akan memegang peranan penting. Apakah perencanaan pemasaran itu bisa dilaksanakan atau tidak? Ini anggarannya ada apa enggak? Atau anggarannya mencukupi atau tidak? Formulasinya bagus, kegiatannya, misi-visinya sudah tetap, titik strateginya sudah oke, anggarannya tidak mencukupi. Misalnya. Atau sebaliknya, kegiatannya sebenarnya sederhana, anggarannya dibuat yang melimpah. Terjadilah pemborosan. Kalau terjadi pemborosan, kembali kepada visi misi perusahaan, berarti ini mengurangi laba, kan begitu kan? Mengurangi profit, kan begitu kan? Yang kelima, kegiatan merencanakan pemasaran yang begitu hebat, yang begitu matang, bagus, ini tidak lepas dari yang namanya apakah itu perlu monitoring dan evaluasi. Karena apa? Monitoring dan evaluasi dalam pemasaran, perencanaan pemasaran itu dimulai sejak perencanaan itu ditetapkan. Sejak titik strategi ditetapkan sudah ada monitoring dan evaluasi. Jadi kalau saya sampaikan, saya contohkan itu monitoring dan evaluasi itu seperti rem. Rekan-rekan mahasiswa punya kendaraan semua, hampir semua ya, pernah melakukan pengendaraan semua kan? Entah itu roda 4 atau roda 2 pernah semua kan? Nah, rem itu mesti ada. Tetapi kita kan tidak bisa menentukan kapan kita ngerem, kapan kita lepas rem. Ya ketika kita berjalan ternyata ada orang lewat, ya kita rem. Kita berjalan ternyata harus belok, ya kita rem. Kita berjalan ternyata ke penurunan, ya kita rem. Iya enggak? Itu kan dengan sendirinya. Rem itu ada atau tidak adanya hambatan, ada atau tidaknya potensi kerugian, dalam kerugian kecelakaan, rem itu ada. Begitu juga evaluasi dan monitoring dalam perencanaan pemasaran harus ada. Dari awalnya menentukan titik strategis itu sudah kira-kira kalau begini bagaimana. Ini bentuk dari evaluasi dan monitoring dalam kegiatan pemasaran. Kalau saya letakkan di Semarang dan sekitarnya bagaimana? Kalau saya letakkan di Solo bagaimana? Ini sudah ada evaluasi dan monitoring dalam kegiatan pemasaran tersebut. Itu terkait dengan merencanakan pemasaran yang terpadu, di mana pemasaran terpadu itu dimulai dari ketika kita melihat tantangan pasar yang modern atau tantangan yang global yang saat ini terjadi.
sehingga perlu diantisipasi. Monggo sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan sambil waktu. Ayo ada yang tanya sini? Sudah sampai pada kita merencanakan perencanaan pemasaran yang terpadu. Nah, sekarang apa peran dari marketing plan atau perencanaan yang terpadu itu? Bagi perusahaan perencanaan terpadu itu penting. Bagi perusahaan perencanaan pemasaran terpadu itu mempunyai arti yang sangat strategis. Tetapi kebanyakan kurang disadari. Grabal-grabal. Atau perencanaan itu ya sambil berjalan. Atau perencanaan pemasaran itu ada ketika terjadi permasalahan. Wah, ini harus dievaluasi dulu. Berarti harus dibuat perencanaan baru misalnya. Nah, peran perencanaan pemasaran atau marketing plan yang pertama akan mendorong orientasi sumber daya perusahaan agar efisien dan efektif. Ingat, kalau kita merencanakan mulai dari menentukan titik strategis, menjabarkan misinya, formulasi kegiatan, dengan demikian anggaran disesuaikan dengan tahapan-tahapan kegiatan itu, monitoring dan evaluasi kegiatan pemasaran dijalankan, otomatis akan dapat mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran. Oh, tepat sasaran. Oh, kita merencanakan ini, anggarannya ini sesuai. Yang pertama adalah mendorong ke orientasi sumber daya perusahaan agar efektif dan efisien. Yang kedua, memberikan jalan langkah agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ingat, tantangan membuat perencanaan pemasaran karena perubahan situasi, perubahan lingkungan, perubahan pasar yang ada. Dengan demikian direncanakan langkah-langkahnya bisa sesuai. Oh, kalau perubahan perilaku konsumen seperti ini berarti perencanaan harus begini. Jangan perubahannya begitu tapi harus gono, nggak nyambung gitu. Memberikan jalan langkah agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Klop. Perencanaan pemasaran juga berperan dalam memberikan fasilitasi pengendalian agar tidak terjadi pemborosan sumber daya, pemborosan anggaran. Ingat, Pak Jani sampaikan di depan, monitoring dan evaluasi itu ada dan melekat. Dalam setiap kita melakukan langkah-langkah untuk perencanaan pemasaran. Sehingga itu tidak bisa dijalankan dengan one man show. Baiknya dengan tim, dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai masukan. Kalau membuat perencanaan untuk perusahaan kecil mungkin ya, perusahaan hanya toko punya pribadi itu perencanaannya, dan itu tidak melakukan perencanaan yang sedetail seperti ini ya, pokoknya hati-hati ya, bahasanya kan gitu kan. Yang keempat, akan menumbuhkan kreasi dan inovasi dalam masalah jelas.
Dengan perencanaan, dengan kita terbentur pada hambatan, dengan terbentur pada tantangan, kita berkreasi dan berinovasi. Kalau sekarang konsumen tuntutannya harus produk-produk yang higienis, produk-produk yang kembali ke alam, kita harus berkreasi. Kalau sekarang tuntutan konsumen produk-produk yang ramah lingkungan, kita harus berinovasi. Anda lihat produk air mineral, le mineral itu ya, air minum dalam kemasan itu, bagaimana ekonomi recycle digenjot, digencarkan sedemikian rupa. Ternyata secara langsung akan mempengaruhi penjualan produk le mineral, termasuk juga terkait dengan kualitas produk. Nah, kreasi dan inovasi dalam perencanaan pemasaran, saya yakin, seyakin-yakinnya produsen le mineral sudah merencanakan, saya ada pesaing kuat ini, produk yang sudah leader, ada Aqua, saya ada pasar kuat ini, produk-produk yang lokal, saya harus membuat kreasi dan inovasi dalam memasarkan produk le mineral. Itu nyata. Kemudian yang selanjutnya, peran daripada perencanaan pemasaran dapat mengidentifikasi prioritas dan peluang serta tantangan-tantangan yang ada di pasar. Prioritas mana yang harus kita dahulukan? Karena bisa juga perusahaan menyebut satu item produk ya, Aqua dan le mineral, kalau saudara membaca di tingkat iklannya di televisi itu kan saling berlomba dalam rangka menggait konsumen. Nah, mengidentifikasi yang harus bagaimana? Ternyata le mineral dengan kuatnya menggenjot ide dalam economic recycle. Economic recycle produknya bisa diolah kembali sehingga ramah lingkungan. Aqua dengan gencarnya, produk saya asli, tidak semua air Aqua. Diidentifikasi prioritas-prioritas yang akan dijual kepada konsumen. Termasuk juga bagaimana kita membaca peluang. Kalau botol terlalu besar, berat, dibuat yang agak kecil. Ini peluang. Bagaimana kalau semua botolnya sederhana, tetapi kita buat botol yang kuat, dalam arti kuat, aman, selnya yang diperkuat, dan segala macam. Kalau bahasa yang kelima, manfaat untuk perencanaan pemasaran dapat mengidentifikasi prioritas dan peluang serta tantangan-tantangan. Anda bisa membaca, Anda bisa melihat, merasakan adalah dinamika pemasaran perusahaan-perusahaan jasa keuangan. Bank, pemerintah, bank nasional, BMT, koperasi, di tengah hiruk pikuknya seperti itu, bisnis keuangan masih ada pinjol, pinjaman online yang tidak benar. Masih ada koperasi-koperasi yang tidak benar. Tetapi bank itu adalah kepercayaan, membangun kepercayaan pada masyarakat. Mereka dapat mengidentifikasi prioritas. Mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan perencanaan pemasaran yang terpadu. Itu rekan-rekanku, kalau ada yang ditanyakan monggo. Peran perencanaan pemasaran bagi perusahaan. Monggo saya beri waktu lagi untuk bertanya sebelum kami tutup pertemuan pada pagi hari ini. Ini ada yang lewat PR tapi yang tidak kelihatan, tidak ada. Yuk monggo, ada? Kalau tidak, sebagai penutup untuk pembahasan materi tentang perencanaan pemasaran terpadu, perlu kami sampaikan bahwa perencanaan pemasaran terpadu itu sangat diperlukan oleh perusahaan dalam rangka menjawab tantangan dan perubahan pasar. Diakui atau tidak, kemajuan teknologi akan sangat mempengaruhi pola perilaku konsumen di masyarakat.
tantangan-tantangan peluang itu harus, tantangan-tantangan dan hambatan itu harus kita rubah jadi peluang. Dengan demikian, bagaimana merencanakan pemasaran terpadu ini akan menjadi sangat penting bagi perusahaan dalam rangka menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Bisa dilakukan dengan bagaimana modifikasi produk, bisa dilakukan dengan bagaimana promosi yang ditawarkan atau harga yang ditetapkan, termasuk juga ketersediaan barang agar dapat mengantisipasi, dapat mengelola perubahan maupun tantangan yang terjadi. Nah, pada saat ini tantangan dan perubahan itu sudah sangat pesat, termasuk juga tantangan terhadap teknologi, maksudnya teknologi informasi. Perusahaan harus bisa mengantisipasi perubahan kemajuan teknologi yang ada. Dengan demikian, perencanaan pemasaran akan memberi manfaat besar bagi perusahaan agar pemasarannya sesuai dengan kondisi lapangan, kondisi pasar yang ada. Yang kedua, dapat menjadikan pemasaran yang efisien dan efektif. Yang dikeluarkan anggaran pemasaran, tapi yang dihasilkan juga sesuai dengan target yang ditetapkan. Akhirnya, perencanaan pemasaran dibutuhkan oleh semua unit usaha, hanya bentuknya yang berbeda-beda. Tidak seperti detail, perusahaan-perusahaan individu misalnya, toko kelontong kalau harus dirancang sedemikian rupa ya ketinggalan teman. Yang penting adalah adanya evaluasi dan monitoring. Setiap